Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, selanjutnya adalah hal yang berhubungan dengan amalan yang kemarin kita bicarakan, yaitu yang Allah dan Rasulnya mencintai pada kita. Yang berikutnya adalah kita bicara jujur. Kemarin juga sudah disinggung sedikit masalah jujur di dalam berbicara. Karena ini orang tuh akan naik martabatnya atau jatuh martabatnya itu kan ya tergantung daripada mulutnya itu ya. Kalau orang tuh suka berbohong, suka berdusta, ya, apa yang disampaikan tuh tidak apa adanya, menipu orang gitu kan, macam-macam lah sejenisnya itu. Maka orang ini akan pasti di masyarakat, dimanapun ya, yang pernah tahu bahwa orang ini tidak benar, artinya secara ucapannya tidak jujur, itu pasti akan ya menyepelekan. Tidak hanya sekedar menyepelekan, bahkan mungkin juga enggan untuk mau bersahabat, enggan untuk bergaul, dan enggan untuk apalagi kalau hubungannya dengan kepercayaan ya, untuk masalah misalnya untuk saling percaya membangun satu bisnis misalnya gitu ya, atau saling percaya memberikan satu pekerjaan. Itu kalau kita tahu bahwa orang ini adalah sukanya tidak jujur atau suka berbohong, maka tidak ada orang yang mau untuk bergabung atau mau untuk memberi kesempatan pada orang ini untuk bisa bersama di dalam satu pekerjaan, apakah di dalam satu pergaulan dan sebagainya. Jadi orang itu ya tergantung dari mulutnya sendiri. Apakah dia itu akan dianggap baik oleh orang lain atau bahkan sebaliknya. Karena sekali kita tidak jujur atau tidak melakukan perbuatan atau tindakan berbohong, maka secara otomatis orang yang merasa dirugikan ya, itu akan ya biasanya akan ngasih tahu sama teman-temannya, ya, ngasih tahu sama tetangganya, ngasih tahu sama yang lain-lainnya. Secara otomatis dengan dibicarakannya orang tersebut suka atau tidak jujurnya itu, maka ini akan semakin menyebar dan tentu akan menjadi kerugian besar buat orang itu sendiri. Kalau kita bicara soal jujur, pembicaraan ini jujur atau tidak jujur ini ya, itu juga sering terjadi pada posisi kita usaha atau berdagang atau berjualan.
Maka di dalam satu hadis itu disampaikan bahwa kalau kita itu jujur dalam kita berjualan, ya jujur di sini artinya menyampaikan apa adanya. Ya, kalau kita sebagai seorang pedagang, yo kita punya barang, yo sampaikan apa adanya barang itu. Kalau ada cacatnya, yo ada cacatnya, gitu ya. Kalau ini barangnya itu memang lebih baik dari yang lainnya, yo sampaikan saja. Jadi tidak ada niatan unsurnya unsur menipu. Ya, karena kalau kita sudah nggak jujur kan berarti artinya bahwa mesti apa yang ada dalam pikirannya itu adalah ngakalin orang lain ya Mas ya. Ya nipu lah istilahnya. Gitu ya. Padahal perbuatan yang seperti ini kalau dilakukan, ya pasti akan merugikan dirinya sendiri. Ya, nantinya otomatis jualannya akan semakin sepi gitu kan. Kalau berbisnis semakin ditinggalkan sama kliennya. Karena tadi yang saya katakan bahwa orang tua mesti akan saling cerita, saling ngomong kayak gitu kan. Sama teman-temannya sama yang lain. Yang jelas di sini adalah apabila dilakukan transaksi jual beli ya apalah istilahnya yang lainnya, itu tidak dalam keadaan yang sebenarnya, ya, tidak mengatakan yang sebenarnya. Maka yang jelas adalah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada berkahnya. Jadi berkahnya itu hilang, berkah penjualannya itu hilang. Nah, maka yang terjadi nek berkahnya itu hilang itu nek misalnya pun untungnya itu tidak akan membuat orang itu menjadi suka, menjadi senang, menjadi bahagia, itu enggak. Justru akan lambat laun, lama-lama itu akan menjadi terpuruk. Itu kalau namanya keberkahan itu hilang. Beda dengan kalau kita itu melakukannya dengan cara jujur, yaitu mendapat satu hasil atau keuntungan, walaupun keuntungannya adalah mungkin saja sedikit, tapi akan menyebabkan keberkahan itu akhirnya apa? Akan membuat kita itu hidupnya itu akan menjadi tenang. Dan keuntungannya sedikit itu akan semakin lama semakin banyak, makin banyak, makin banyak. Maka kalau kita pernah cerita bahwa Rasulullah SAW itu sebelum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, beliau dulu jualan, berdagang. Karena beliau orangnya adalah orang yang paling sangat jujur, maka beliau ini paling diburu oleh orang-orang yang akan membeli barangnya beliau. Ya. Maka sebentar saja beliau jualan, pasti akan laku dan akan untung besar. Artinya apa? Semakin banyak ya, barang yang kita jual itu laku, walaupun untungnya mungkin saja tidak terlalu besar, ya otomatis untungnya makin besar. Dan orang akan merasa senang, merasa bahagia, merasa tidak ditipu. Gitu kan, karena apa yang disampaikan apa adanya. Ingat dalam satu hadis besar, hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya di sini al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Yang artinya apa? Kurang lebih adalah jual beli itu dengan khiyar. Dari khiyar itu adalah hak memilih dan memutuskan. Jadi, bebas ya. Artinya kalau kita membeli satu barang, apakah di toko, apakah di pasar, itu kan kita milih apa yang kita sukai gitu kan. Jadi dibeli ataupun tidak ya tergantung kita suka atau tidak, kan begitu. Dan tentu kalau kita memilih barang itu kan mesti ada sesuatu hal yang dalam hati kita tuh ingin kita beli, kan begitu. Cuman terkadang ya ini si penjual juga kadang-kadang tidak peka gitu kan. Artinya sebetulnya apa yang mereka harus lakukan tuh supaya si pembeli ini akan semakin menarik, nah, justru mungkin kurang perhatian, kurang
pelayanannya kurang baik. Ini sehingga si pembeli ini ya yang tadinya ingin membeli sesuatu yang ingin mereka beli, akhirnya tidak jadi. Karena bisa jadi bukan karena masalah barangnya di sini, ya, tapi karena melihat mungkin dari orang yang melayani itu juga mungkin kurang ramah. Ini juga menjadi problem sebetulnya. Maka kalau dia memutuskan untuk tidak membeli, ya haknya dia, nggak jadi. Maka jangan sampai ada pernah ya di pasar-pasar itu, ya, orang nggak jadi beli, si penjualnya nesu-nesu, udah nawar-nawar kok nggak jadi. Ya itu memang yang namanya jual beli itu kan harus saling memutuskan, ya, dengan hias saling memilih dan memutuskan, ya berhak, ya artinya berhak memutuskan mau beli atau tidak, itu kan haknya masing-masing. Jadi justru kalau kita sebagai penjual itu melakukan tindakan yang kurang baik, ya apalagi marah-marah begitu, jangan harap berikutnya lagi orang itu akan kembali ke situ, gitu ya Mas. Ya justru mungkin bahkan membawa orang lain untuk wanti-wanti jangan sampai membeli barang di tempat itu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Nah, arti berikutnya adalah kurang lebih, selagi keduanya belum berbisa, maka jika keduanya jujur dan menjelaskan, artinya menjelaskan kondisi barang yang jual beli yang sesungguhnya tadi yang kita sampaikan, maka akan diberkahi oleh Allah untuk keduanya. Dan jika keduanya menyembunyikan kondisi barang yang sesungguhnya dan keduanya berdusta, maka dihapuslah keberkahan jual beli itu dari keduanya. Nah ini dalam hadis ini sudah jelas ya. Jadi apa yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa hati-hati. Karena bagaimanapun kita hidup kan mesti ya butuh satu ketenteraman hidup, ketenangan hidup, kesuksesan hidup, ya. Hidup semakin lebih baik, kan begitu. Nah, kalau berkahnya hilang, ya bagaimana kita hidup akan lebih baik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.